people, semua rekan-rekan dimanapun saudara berada, biarlah kita semua tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang tetap di dalam anugerah Tuhan. Jangan ada yang patah semangat. Ya, hari ini saya mau membagikan tentang bagaimana kita percaya walaupun tidak mengerti. Saya percaya kita semua pernah mengalami atau sedang mengalami saat-saat yang kita tidak mengerti dalam kehidupan. Mungkin ada yang sudah dapat kontrak kerja 2 tahun, tiba-tiba diputuskan kontraknya tanpa banyak penjelasan. Atau ada di antara saudara yang saudara punya orang yang saudara sangat percaya. Tiba-tiba orang tersebut berbalik, bahkan berbuat yang tidak baik, berbuat kejahatan kepada saudara. Atau ada yang tidak menerima bonus, sebenarnya harus menerima bonus gaji ya, lebih, tetapi karena keadaan bukan hanya tidak menerima bonus, mungkin ada yang di PHK kan, saudara. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dan kita tidak mengerti. Orang tua yang sudah invest time, invest segalanya untuk anak-anak, tetapi anak-anak tidak menghargai orang tua. Suami istri ya, tiba-tiba salah satu meninggalkan saudara begitu saja. Saudara tidak mengerti karena sepertinya saudara sudah melakukan yang terbaik untuk suami saudara atau istri saudara gitu. Seringkali ini kan terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak mengerti, saudara. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan kita setiap kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Waktu kita sedang frustasi, waktu kita mungkin merasa tertolak, waktu kita kecewa, mari kita fokus kembali kepada Tuhan. Fokus bahwa di dalam Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berharap kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Karena jalan-jalan Tuhan itu begitu luar biasa, gak sama seperti kita. Dan Tuhan itu mempunyai rencana yang indah. Dia mempunyai tujuan, mempunyai rancangan-rancangan yang sudah ada untuk setiap kita anak-anaknya. Dan yang pasti rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan perceraian atau hal-hal yang tidak baik. Itu bukan rancangan Tuhan. Mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama yang saya mau bagikan, saya akan buka dari Lukas 5, saudara-saudara. Mungkin banyak di antara saudara yang tahu cerita dari Lukas 5 ini, bagaimana cerita tentang nelayan yang bernama Simon Petrus, saudara. Simon Petrus itu yang sudah semalam-malaman bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Saudara, di situ ceritanya Yesus datang kepada Simon Petrus dan mengatakan sesuatu kepada Simon untuk bertolak, untuk pergi lagi, padahal dia udah semalam-malaman nih memancing ikan, untuk pergi lagi ke tempat yang dalam untuk memancing ikan. Sepertinya it doesn't make sense. Simon nggak mengerti kenapa dia mengatakan seperti itu ke saya. Dan saudara juga tahu ya, Simon Petrus itu adalah nelayan yang handalan, yang sehari-harinya ya memancing itu, hidupnya juga di laut. Sedangkan Yesus kan bukan nelayan, dia kan anak tukang kayu. Tapi karena ada kerendahan hati dalam diri Simon, sehingga ia mau taat mendengarkan apa yang Yesus katakan, saudara. Jadi poin yang pertama di sini adalah kita perlu kerendahan hati. Walaupun kita tidak mengerti situasi yang sedang terjadi, kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, ini gimana sih? It doesn't make sense, kenapa jadinya begini? Tetapi waktu kita punya kerendahan hati untuk taat, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, pasti Tuhan akan berperkara.
Karena ingat, rancangan Tuhan untuk saudara dan saya bukan rancangan yang jelek loh, tetapi sebaliknya yang baik, sangat baik saudara. Tetapi untuk mencapai tujuan baiknya itu, seringkali kita harus melewati liku-liku atau jalan-jalan yang sepertinya ya seperti ini, seperti Simon ini. Yesus suruh ke tempat yang dalam, padahal dia udah bilang, saya tahu anginnya kapan harus berlalu juga saya tahu. Nah, yang pertama rendah hati, saudara. Kita perlu rendah hati untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ambil Alkitab saudara dan mulai baca firman Tuhan. Atau cerita-cerita tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan. Mungkin saudara saat ini berkata, ceritanya tidak relevan sama keadaan saya. Tetapi saudara harus tahu, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita untuk mengerti apa maksud dari cerita itu untuk keadaan saudara dan saya. Waktu kita melewati masa-masa yang kita tidak mengerti, yang kita mungkin merasa terjebak. Cerita yang kelihatannya simple, tetapi waktu kita benar-benar mau buka hati, rendah hati untuk mau diajar dan mau belajar, saudara, itu Roh Kudus akan tuntun kita dan akan mewahyukan sesuatu yang baru. Nah, sesudah kita baca, apa yang harus dilakukan? Renungkan, saudara. Renungkan apa itu, dipikir sambil tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih sebenarnya yang kau sedang ingin sampaikan kepada saya melalui cerita ini atau melalui ayat firman ini? Saudara akan lihat bagaimana Roh Kudus akan tuntun, akan pimpin kehidupan saudara, akan beri jawaban. Kayaknya tiba-tiba menerima inspirasi, tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Itulah Roh Kudus, saudara. Dia selalu menolong dan membawa kita untuk mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Dan Roh Kudus itu bekerja sama dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah merasa, oh firman Tuhan itu ceritanya udah zaman dulu banget, nggak relevan lagi. Enggak, saudara. Karena firman Tuhan itu hidup. Poin yang ketiga, ya saudara, di sini dikatakan di Lukas 5 ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, melakukan apa? Melakukan menangkap ikan seperti yang Yesus suruh ke tempat yang dalam. Walaupun Simon waktu itu tidak mengerti, tapi dia tetap melakukan. Karena itu setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa maksudnya di sini? Maksudnya saudara, Tuhan itu selalu menyertai. Waktu kita berjalan bersama Tuhan atau Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya, memberi petunjuk, percaya, taat jalankan, dan terus ada hubungan, tanya terus, maka itu terenungkan. Waktu merenungkan itu seperti doa juga saudara ya, bertanya kepada Tuhan. Dan ketahui Tuhan itu menyertai. Dan waktu Tuhan menyertai, saudara akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan selalu berperkara dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia. Karena kita terpanggil di dalam rencananya. Karena itu saudara, percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak mengerti, tapi jangan tinggal diam. Kita cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, baca firman Tuhan, tanya Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Dan percaya Tuhan ada bersama saudara dan saya. Dia yang menyertai. Percaya, walaupun saat ini belum kelihatan jalan-jalan itu, tetap percaya. Percayalah kepada hati Tuhan. Karena hati Tuhan semua itu merancangkan segala hal yang baik untuk saudara dan saya. Saudara, mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Biarlah walaupun saat ini kami mungkin belum melihat, kami tidak mengerti atau kami merasa terjebak dalam keadaan kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap rendah hati Tuhan, untuk taat berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami tetap percaya kepadamu. Kami lebih intim lagi
dengan Engkau Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat melewati segala masalah, lebih daripada itu Tuhan, kami bisa mendengar tuntunan-Mu, sehingga kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Bahkan kami begitu excited, kami akan melihat apa yang Engkau lakukan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Kalau ada di kehidupan mereka yang sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau dapat membuka, bahkan Engkau mempersiapkan pintu yang lebih baik lagi untuk anak-anak-Mu. Bawa terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Pakai setiap kehidupan, setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur di dalam satu nama yang ajaib dan kudus, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi, kita ketemu sampai next time ya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Bye-bye, shalom.